Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi hari yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini saudara. Saudara yang kasih Tuhan, pagi ini kita kembali akan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk terlebih dahulu berdoa, memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah kasih setia Tuhan yang telah memimpin, menyertai, memberkati hidup kami saat ini. Berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh menikmati lawatan Tuhan pagi hari ini. Juga pimpin kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali kita akan bersama menikmati persekutuan dengan Tuhan. Terkhusus dalam renungan kita pagi ini, saya akan bacakan satu ayat menjadi dasar renungan kita, terambil dari kitab Roma 8 ayat 28 saudara. Demikian bunyinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu yang akan kita renungkan. Saya yakin saudara sudah sering mendengarkan ayat ini saudara. Dan topik renungan kita di pagi ini adalah rencana Allah tidak pernah salah. Yakinkah saudara akan pernyataan ini? Dan saya sungguh yakin saudara bahwa apapun yang direncanakan Tuhan tidak pernah salah saudara. Ada seorang gadis muda yang mengikuti sebuah kebaktian misionaris di kotanya saudara. Dan saat mendengarkan kesaksian yang sedang berlangsung di ladang misi, ia tahu bahwa Allah memanggil dia menjadi seorang misionaris. Lalu dia berdoa untuk itu dan dia membicarakannya dengan teman-temannya. Ia yakin saudara bahwa ia adalah seseorang yang telah dipanggil Tuhan untuk panggilan itu saudara. Jadi setelah dia lulus dari SMA, dia masuk ke sekolah Alkitab. Dan setelah lulus dari sekolah Alkitab, dia begitu senang dan sukacita. Dia mempersiapkan diri untuk terjun ke ladang misi sesuai dengan harapan dan cita-citanya, keyakinan imannya atas panggilan dirinya saudara. Namun saudara, beberapa saat, beberapa minggu sebelum ia berangkat meninggalkan tempatnya, artinya sebelum dia berangkat diutus untuk berangkat ke ladang misi itu, sebuah musibah terjadi saudara, bahwa satu-satunya saudara wanitanya pada saat itu mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia saudara. Saudaranya ini, kakaknya ini saudara, memiliki ada 4 orang anak yang masih kecil-kecil. Karena tidak ada lagi saudara lain, maka hak asuh anak ini diserahkan kepada wanita tersebut saudara. Ini luar biasa. Lalu dia mempunyai pilihan lain. Dia tidak mempunyai pilihan lain saudara. Ketika dia melihat situasi itu, akhirnya apa yang diharapkannya tadi untuk berangkat ke ladang misi, pada saat itu sepertinya sirna. Dan akhirnya dia mengasuh keempat anak kakaknya itu, dan sampai anak-anak itu menjadi besar. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebenarnya dia pernah berencana untuk menitipkan keempat anak itu di pantai asuhan supaya dia bisa pergi ke ladang misi. Tetapi dalam pergumulan yang berat itu, akhirnya ia memutuskan untuk membesarkan keempat anak kakaknya itu sendiri. Kecewa? Ya pasti kecewa saudara. Karena apa? Karena dia sudah menetapkan pilihannya lama, tetapi dalam waktu sekejap pilihan itu sepertinya sirna. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menunda ke ladang misi dan berketetapan hati merawat keempat anak kakaknya itu saudara. Bertahun-tahun kemudian saudara, anak-anak itu bertumbuh dan dididik dalam ajaran Alkitab, ajaran Kristen yang benar oleh wanita ini. Dan akhirnya juga keempat anak itu menjadi misionaris saudara. Luar biasa saudara. Menjadi misionaris, keempat anak itu menjadi misionaris. Tetapi wanita itu sudah terlalu tua untuk ikut dengan anak-anak itu. Tetapi saudara, dia sangat bangga karena walaupun yang tadinya impiannya itu ingin menjadi misionaris tidak tercapai sampai hari tuanya, tetapi karena dia melihat ternyata ada rencana Tuhan yang besar melalui anak-anak yang dia asuh itu, walaupun dia tidak jadi menjadi misionaris, tetapi sesungguhnya dia menyadari dia adalah orang yang telah dipersiapkan Tuhan untuk mempersiapkan para misionaris-misionaris saudara.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kadang keinginan kita tidak selalu sesuai dengan rencana Tuhan, saudara. Begitu juga dengan apa yang dialami oleh wanita ini. Tidak selalu, ini penting bagi kita. Kita harus belajar bagaimana kita memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kalau kita terlalu memaksakan keinginan kita kepada kehendak Tuhan, akhirnya kita nanti akan kecewa, saudara. Itu yang perlu. Jangan kita pernah mempersalahkan Tuhan hanya karena apa yang kita inginkan sepertinya tidak dikabulkan Tuhan. Ada banyak cara, ada banyak cara menurut Tuhan untuk membuat harapan, impian, keinginan hati kita yang walaupun kita katakan itu baik, untuk melipat gandakan buah dari keinginan itu. Tetapi tidak selalu seperti yang kita pikirkan itu. Akan selalu seperti yang Tuhan rancangkan. Itu yang ingin saya sampaikan, saudara. Tidak sedikit orang yang kecewa lalu melakukan hal-hal yang bodoh dalam hidupnya hanya karena dia merasa Tuhan tidak mendengarkan doaku. Bagaimana mungkin aku sudah mempersiapkan diri, bagaimana mungkin aku sudah merencanakan ini dan itu, tetapi sepertinya Tuhan tidak mendengarkan, seperti Tuhan tidak memberkati, Tuhan seperti tidak berkenan. Saya ingin katakan sekali lagi, bukan Tuhan tidak mendengar, bukan Tuhan tidak menginginkan itu, bukan Tuhan tidak menjawab keinginan itu, tetapi kita melihat ada kalanya Tuhan seperti mengulur keinginan kita dikabulkan Tuhan, supaya kita bisa melihat buah yang berlipat ganda jika kita tidak menjadi kecewa menantikannya, saudara. Itu yang perlu kita dapatkan dari sini. Harus kita sadari bahwa Tuhan selalu berdaulat atas segala sesuatu. Sehingga kita dengar tadi firman Tuhan mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, bagi mereka yang mencintai Tuhan. Apakah engkau sungguh mencintai Tuhan? Jika iya, nantikanlah kehendak Tuhan di atas segala kehendakmu. Izinkan Tuhan menyatakan rencananya di atas rencanamu. Biarlah rencana Tuhan yang nyata dan pasti. Firman Tuhan katakan, rencana Tuhan itu rencana yang terbaik. Segala sesuatu itu, kalau dalam rencana dan kehendak Tuhan, akan selalu menghasilkan yang terbaik. Itulah yang kita dapatkan saat ini, saudara. Tuhan kiranya menolong saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara. Rencana Allah bagi setiap anaknya adalah rencana kemuliaan. Tidak ada rancangan yang jelek bagi anak-anak Tuhan. Apabila kita kecewa dengan Allah yang telah sepertinya tidak mengabulkan kehendak kita, mari saudara kita bertobat saat ini. Mari merendahkan diri. Izinkan Tuhan bertindak dalam kehidupan saya dan saudara hari ini. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu, firman-Mu yang telah kami terima, renungkan saat ini. Berkatilah setiap kami umat-Mu yang mendengarkan. Biarlah firman yang kami terima meneguhkan iman kami hari ini, bahwa selalu yang Tuhan rancang itu yang terbaik bagi kami. Berkati umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka cita Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sedang bergumul karena sakit penyakit juga Tuhan berikan mereka kesembuhan, yang mengharapkan pekerjaan Tuhan berkati, mengharapkan jodoh Tuhan berkati, mengharapkan keturunan pun Tuhan berkati, dan masih banyak anak-anak kami pun yang dalam perguruan pendidikan Tuhan berkati. Hamba doakan umat Tuhan yang saat ini menantikan pertolongan Tuhan, ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, hamba doakan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara kasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan, tetaplah semangat saudara, jadilah kuat dalam Tuhan, mengucap syukur atas segala sesuatu, tetaplah saudara bersuka cita. Karena itu dikehendaki Tuhan dari hidup saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara berdoa. Dan kami berharap saudara akan bantu kami untuk selalu men-share, membagikan video ini, supaya ada banyak orang yang diberkati Tuhan seperti saudara. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongora menyampaikan, sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.